Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Nustari dengan NPM 1012 kelas 10 kelas C5 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang apa sih itu komunikasi bisnis, komunikasi eksternal dan komunikasi internal. Untuk itu, mari kita simak ke video selanjutnya. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi? Komunikasi ini dalam aktivitas manusia tentu sangat penting dan dapat terjadi apabila ada kesamaan antara seseorang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan itu. Bukan hanya dalam organisasi atau perusahaan saja, namun dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting. Dan komunikasi ini merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara berkomunikasi. Jadi, komunikasi bisnis ini yaitu suatu tindakan pertukaran informasi atau ide yang disampaikan secara personal atau non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan atau organisasi. Adapun tujuan dari komunikasi bisnis ini yaitu agar bisnis menjadi efektif dan efisien dan juga membantu memperbaiki pengelolaan bisnis sehingga tujuan perusahaan atau organisasi ini akan tercapai. Bagaimana sih ruang lingkup komunikasi internal ini? Komunikasi internal merupakan interaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi, sehingga komunikasi ini hanya melibatkan anggota internal dari perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari komunikasi internal itu yaitu sebagai alat dan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi, memelihara hubungan antara anggota yang berada dalam organisasi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman. Adapun strategi komunikasi internal yang efektif. Yang pertama, meyakinkan manajemen puncak tentang pentingnya komunikasi. Yang kedua, membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif. Dan yang ketiga, menargetkan bentuk komunikasi dengan audiens. Dan yang keempat, memastikan kejelasan pesan supaya lebih efektif. Dan yang terakhir, kelima, melatih keterampilan komunikasi dengan dan memahami pentingnya komunikasi. Adapun media komunikasi internal ini yaitu ada telepon, email, memo, surat, dan lain-lain. Contoh dari komunikasi internal ini yaitu komunikasi antar karyawan dengan atasan, terus rapat, dan lain sebagainya. Bagaimana ruang lingkup komunikasi eksternal ini? Komunikasi eksternal yaitu merujuk pada proses komunikasi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan atau organisasi seperti pelanggan, mitra bisnis, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Adapun tujuan dari komunikasi eksternal ini yaitu untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak luar perusahaan serta memperkuat citra dan reputasi perusahaan. Adapun strategi komunikasi eksternal untuk membangun opini. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi, terus kemampuan manajerial dan kepemimpinan,
Yang ketiga, kemampuan sosialnya tinggi. Yang keempat, berkepribadian yang jujur. Dan yang kelima, banyak ide dan kreatif. Adapun media komunikasi eksternal, yang pertama ada brosur, terus poster, pameran, konferensi fair, dan lain-lain. Contoh dari komunikasi eksternal ini yaitu ada kampanye, menawar bahan baku, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata atau dalam menyampaikannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.